Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai kursus pada malam hari ini, daurah. Suara saya kedengeran kan ya? Sebelum saya mulai kursus untuk malam hari ini, saya mau menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan daurah di Kampung Kitab Kuning. Jadi, untuk bulan pertama ini kita akan mempelajari mengenai nahu dan sorof, yaitu imriti dan maksud sebagian. Jadi dibagi dua. Untuk bagian akhirnya, itu nanti di bulan kedua. Yang mana nanti ketika udah selesai imriti maksud di bulan kedua, itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat kursus. Kemudian berikutnya, untuk kursus ini insya Allah akan terus kita mulai pada jam 20, jam 8 WIB, 8 malam WIB. Kalau kecuali nanti ada halangan yang mendat. Untuk teman-teman yang nggak bisa mengikuti kursus, itu nanti akan ada link untuk menonton video dari rekamannya. Karena tiap kursus ini akan direkam dan nanti akan diupload di YouTube. Jadi harapannya teman-teman itu bisa melihat kembali. Ataupun teman-teman yang udah ikut itu juga bisa melihat untuk membuat lebih paham. Jadi kalau ada yang nggak paham di penjelasan ketika kursus, itu bisa teman-teman lihat juga di videonya. Kemudian sebagaimana yang biasa saya kerjakan, saya praktikkan di kelas-kelas yang saya tangani, ini saya harapkan untuk kursus ini itu kita saling komunikasinya dua arah. Jadi teman-teman itu jangan cuma sekedar mendengarkan, jangan cuma mendengarkan. Kalau misal di tengah penjelasan ada yang kurang paham, itu tidak ada masalah kalau teman-teman langsung untuk nanyakan. Jadi sekiranya dalam waktu 1 bulan ini benar-benar efektif. Dan juga selain jam kursus, biasanya nanti akan saya kasih tugas. Baik itu tugasnya itu, biasanya tugasnya itu mencari lafaz-lafaz yang sudah dijelaskan. Misal kalau pembahasannya mengenai kalimat isim dan fiil, nanti teman-teman saya suruh untuk cari isim dan fiil yang ada dalam Al-Quran misalnya. Jadi itu nanti bisa dijadikan sebagai eh, pelajaran tambahan. Jadi kalau sekedar di kursus saja, dalam 1 hari 1 jam ini, tanpa ada pengulangan, itu sepertinya kurang efektif. Makanya nanti di grup WhatsApp itu saya usahakan dan teman-teman juga itu untuk selalu aktif. Kalau misal ada tugas, nanti dikerjakan, hasilnya dikirim di grup itu. Bisa dipaham? نعم نعم. Baik, mari kita mulai. Suara saya kedengaran kan ya? Jelas ya? جلاس Jelas, جلاس. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita malam hari ini mengenai babul kalam. Berarti ini pembahasannya di ilmu nahunya di kitab Imriti. Kalam. Kalam itu kalau secara ahli nahu disebut lafad. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Ini ta'arif umum yang biasa digunakan.
Kalam itu kalau kalam bahasa Arab itu adalah lafaz yang berfaidah yang tersusun dari dua kata atau lebih. Sedangkan yang namanya kalimat yaitu lafaz yang berfaidah mempunyai arti dan tidak tersusun. Ada satu syarat lagi yang ditinggalkan oleh Nadim yaitu al-wad'u berbahasa Arab. Jadi kalau kita berbicara mengenai kalam dalam bahasa Arab, berarti kalam itu adalah lafaz yang berbahasa Arab. Contohnya doroba Zaidun Amron. Ini adalah kalam. Tersusun. Tersusun berarti terdiri dari beberapa kalimat. Doroba Zaidun Amron ini adalah kalam. Sementara dorobanya saja, Zaidun saja, Amron saja itu namanya kalimat. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih dan berbahasa Arab. Dan lafaz ini memiliki arti. Doroba Zaidun Amron. Arti ini bisa kita paham nanti ketika sudah kita bisa mengetahui mubtada khobar. Jadi kalau kalam itu nanti akan ada tiga pembagian. Dalam bahasa Arab kalam itu kalau nggak kalimat fiil, kata kerja, isim, kata benda, itu dan terakhir adalah huruf. Itu namanya kalam. Kalimat. Ini kalimat. Kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Tiga. Sementara kalam, kalam itu kan berarti susunannya. Susunan dalam bahasa Arab itu cuma ada dua. Ada kalanya susunan itu berupa jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini sekedar pengenalan. Kalau ismiyah berarti isim dengan isim, ada mubtada dan khobar, maka itu baru dikatakan kalam. Kalau fi'liyah ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya ini. Doroba di sini adalah jumlah fi'liyah, kalimat fi'il. Kalau hanya lafad doroba, maka ini tidak dikatakan kalam, karena tidak memahamkan. Doroba artinya memukul. Sebagaimana kalimat fi'il, yang namanya kata kerja itu pasti ada pelaku yang mengerjakannya. Kalau dalam konteks Indonesia itu ada subjek, predikat, objeknya. Kalau ada pekerjaan pasti ada orang yang mengerjakannya. Makanya kalau lafadz doroba saja memukul, ini hanya disebut kalimat, kalimat fi'il, bukan kalam, karena ini gak ada artinya, kurang lengkap. Baru kalau nanti ada Zaidun Amron, ada fa'il dan juga ada maf'ulnya, ini baru bisa dikatakan sebagai kalam. Itu untuk yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalimat yang terdiri dari kalimat fi'il. Kalau jumlah ismiyah, itu susunan mubtada khobar. Mubtada dan khobar itu dalam bahasa Arab itu harus bersamaan. Al-masjidu minal baiti. Al-masjidu minal bait. Masjidu menjadi mubtada, al-bait minal baiti menjadi khobar. Ini sudah bisa kita katakan sebagai kalam. Karena lafaz al-masjidu minal bait ini sudah memenuhi syarat-syaratnya dikatakan kalam, yaitu berupa lafaz tersusun dari dua kata atau lebih berbahasa Arab dan memahamkan, berfaedah. Jadi kata-kata berfaedah di sini bisa kita artikan sebagai sudah memenuhi susunan dalam tarkib Arabiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ada pertanyaan? Berikutnya kita lanjutkan. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Wal qawlu lafdun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaida nirtaqa.
Setelah kita mengetahui bahwa kalam itu terdiri dari beberapa kalimat, maka dijelaskan kalimat dalam susunan bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimat fiil, kalimat isim atau kata benda. Yang kedua kalimat fiil, kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf. Nih kalimat isim, fiil, dan huruf. Kita buat contoh. Contoh misal dalam kalimat isim. Al-masjidu. Ini isim. Al-masjidu artinya adalah masjid. Masjid itu kalau artinya adalah kata kata benda, makanya disebut isim. Kemudian ada sajadah. Sajadah ini adalah kata kerja, artinya sujud. Yang berikutnya VI huruf itu misal huruf jar ala, pi di dalam. Ini huruf jar. Misal kita buat susunan sajadah fil masjid. Kalau kita perhatikan dalam susunan Arab, itu ada istilahnya huruf asal. Dalam lafaz sajadah dan masjidu ini sebenarnya tercetak berasal dari satu suku kata, yaitu sajadah. M- Sajadah, masjidu. Cuman saja, sajadah ini adalah bentuk fiilnya, masjidun adalah bentuk isimnya. Kalau teman-teman pernah mempelajari atau pernah tahu kitab Amsilati Tasrif, di situ mengulik mengenai tasrifan, awal dari kata setiap bahasa Arab. Misal contoh, kalau fiilnya doroba, doroba artinya memukul. Ini isfiil, kalimat fiil, karena berarti kata kerja. Doroba, memukul. Kalau orang yang memukul, itu doribun. Doroba, doribun. Ini kan dari satu suku kata, yaitu do, ro, dan ba. Cuma di sini menjadi isim, karena berarti orang yang memukul. Doribun. Atau nanti menjadi midrobun, alat pukul. Midrobun, alat pukul. Nah, jadi dalam bahasa Arab, itu satu suku kata itu bisa menjadi fiil atau menjadi kalimat fiil atau menjadi kalimat isim. Adapun kalim adalah susunan yang terdiri dari tiga kalimat. Kalau yang dinamakan kalim itu adalah ketika ketiga kalimat ini terkumpul dalam satu susunan. Misal sajada ar-rajulu fil masjid. Ini disebut kalim karena terdapat kalimat fiil, lafadz sajada, ada kalimat fi'il, isim ar-rajulu dan juga al-masjid, juga ada fi yang merupakan kalimat huruf. Ini baru dikatakan kalim. Sementara yang disebut dengan qaul adalah lafadz baik itu tersusun atau tidak. Lafadz yang berfaidah mengandung makna secara mutlak, baik tersusun atau tidak, memahamkan atau belum. Jadi setiap ada lafadz itu bisa kita sebut qaul, baik itu satu kata atau dua kata. Jadi secara simpulan,
Kalam, kalim, dan kalimat itu bisa disebut qaul. Jadi qaul itu sifatnya umum, mencakup tiga hal di atas. Jadi dalam istilah pelajaran bahasa Arab, dalam nahwunya itu ada istilah kalam, ada kalimat, ada kalim. Kalau kalimat itu adalah bentuk satu persatu dari isim, fiil, atau huruf. Sajadah ini kalimat, ar-rajulu ini kalimat. Sementara kalam itu adalah susunan yang sudah memahamkan. Misal sajadah ar-rajulu ini bisa dikatakan kalam. Tapi ini masih belum bisa dikatakan kalim. Karena dalam lafaz ini belum ada kalimat isi, kalimat huruf. Baru nanti kalau fil masjidi ini udah ada kalimat huruf, maka ini bisa kita katakan sebagai kalim. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya lanjut. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa ahlif. Berikutnya adalah membahas mengenai tanda-tanda kalimat isim. Isim itu urifa bisa diketahui bit tanwin dengan adanya tanwin wal khafdi dan i'rab jazm, i'rab khafat. Wa harfi khafdin dan juga bisa diketahui dengan huruf jar atau bi lamin wa alif, kemasukan alif lam. Contoh, jadi ini tanda-tanda kalimat isim. Kalau ada lafadz yang bertanwin, maka itu bisa kita pastikan itu adalah kalimat isim. Qalamun, masjidun, kitabun. Ini tanda-tanda kalimat isim. Kemudian yang kedua adalah khofat atau jar. Jar atau khofat itu adalah ketika huruf ketika kalimat itu i'rab jar yang berharokat kasroh. Meskipun nanti dijelaskan bahwa i'rab jar itu gak selamanya menggunakan kasroh. Ada beberapa bentuk yang menggunakan iya, ada yang menggunakan fathah juga ada. Cuma secara umum, kalau yang namanya i'rab jar itu pasti kasroh. Dan yang namanya i'rab kasroh itu pasti i'rab jar secara umum. Jadi kalau ada lafaz yang dibaca kasroh, baitin, hula, muzaidin, bismillahirrahmanirrahim. Contoh Allah, lafaz Allah ini berarti i'rab jar. Kalau ini i'rab jar berarti ini kalimat isim. Ar-Rahmani ini juga i'rab jar, berarti isim. Kemudian tanda yang ketiga adalah kemasukan huruf jar. Sirtu minal basroh. Itu termasuk tanda dari kalimat isim. Yang keempat adalah diawali al. Diawali al di sini berarti beral, al-madrasatu. Jadi ini semua merupakan tanda-tanda dari kalimat isim. Kemudian yang perlu dipahami, antara tanwin dan al itu biasanya tidak pernah berdampingan. Maksudnya, ketika ada lafaz yang bertanwin, maka gak mungkin di situ juga ada alnya. Bisa kita buat contoh, alhamdu. Alhamdu ini termasuk kalimat isim karena ada alif lam di depannya. Maka kalau ada lafaz alif lamnya, maka ini kita nggak bisa membacanya alhamdun. Ini salah. Karena al dan tanwin itu pasti berlawanan. Tidak mungkin ada lafaz yang beral sekaligus bertanwin. Jadi kalau nggak ada tanwin berarti menggunakan al.
Kalau misal lafat itu gak ada alnya, maka harus kita kasih tanwin. Meskipun ada beberapa lafat yang tidak boleh ditanwin. Hamdun. Jadi gitu. Kalau ada lafat tidak beral, maka harus kita tanwin. Kalau tidak ada tanwinnya, maka kita harus risih dengan al. Contoh lain, misal ada lafat ar-rojul. Ar-rojulu. Ketika kita berikan al, maka nggak boleh kita kasih tanwin. Kemudian kalau mau ditanwin, maka alnya harus dibuang. Rojulun. Apakah ada perbedaan? Tentu. Antara adanya al atau tidak adanya itu memiliki perbedaan. Nanti akan dijelaskan dalam bab nakiro dan ma'rifat. Kemudian yang perlu penjelasan lagi adalah di huruf jar. Huruf jar ini ada beberapa contoh huruf jar. Ada min, ada ilah, min ilah, fi, ada an, ada ala, ada waw, ada ba, tak kosam. Waw, ba, tak kosam. Min dari ilah, fi, an, ala, liya, taula. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Lila, kaf, ada kaf, waw, ba, dan tak kosam. Ini adalah beberapa huruf jar. Yang namanya huruf jar, ketika berada di sebelum kalimat isim, maka kalimat isimnya harus dibaca jar. Jar itu berarti kasroh. Sirtu minal basroh. Saya berjalan dari Basroh. Maka al-basroh ini kalimat isim harus dibaca al-basroti. Gak boleh dibaca tu atau ta. Harus dibaca al-basroti. Misal, jelas tuh alal maktab. Saya duduk di atas meja. Maka cara bacanya adalah jelas tuh alal maktab. Maktabu, maktaba, apa maktabi? Maktabi. Maktab. Tapi Karena kemasukan huruf jar harus dibaca jar. Jelas tuh alal maktabi. Itu yang dinamakan dengan masuknya huruf jar. Ini tanda-tanda kalimat isim yang dijelaskan di kitab maksud. Kalau ada tanda-tanda lain, itu bisa juga. Karena memang di beberapa kitab nahwu, itu tanda-tandanya juga ada tanda-tanda tambahan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dicerna dulu keterangannya, lafadznya. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Insyaallah, Ustaz. Ustaz, Apa? tadi kitabnya apa, Ustaz? Apa? Kitabnya apa, Ustaz? Ini Kitab maksud Imriti. Imriti. Oke, baik. Makasih, Ustaz. Kalau teman-teman pernah baca kitab lain, mungkin tandanya juga lain. Biasanya kalau dibuat pelajaran Nahwu di Nahwu dasar itu Imriti. Kemudian nanti kalau jenjang lanjutannya itu ada, 'Alfiyah'.
Kalau berikutnya, wal fi'lu ma'rufun biqad wassini wa ta'ti ta'nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wan nuni wal yafif alanna waf'ali. Yang barusan adalah tanda kalimat isim, sekarang adalah tanda kalimat fi'il. Kalimat fi'il memiliki 6 tanda yaitu qad, kemasukan qad. Jadi kalau ada lafadz qad, berarti setelahnya itu adalah kalimat fi'il. Misal di Al-Quran itu yang saya ingat ada qad aflahal mu'minun. Aflaha berarti kalimat isi, kalimat fi'il. Di Al-Quran itu qad ada lafadz qad aflahal mu'minun. Nah, berarti lafadz aflaha di sini adalah kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena terletak setelah qad. Yang mana lafadz qad ini adalah tanda dari kalimat fi'il. Bukan qadnya yang menjadi kalimat fi'il. Kemudian saya kulu. Ini, kalau qad aflaha, qad ini bisa masuk ke kalimat fi'il. Fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amar. Ini tambahannya. Sebenarnya ada di pembahasan berikutnya, cuma biar sekalian. Fi'il itu ada 3 ya. Fi'il itu ada 3. Fi'il madi. Fi'il itu kan artinya adalah kata kerja. Jadi fi'il itu terbagi menjadi 3 sesuai dengan waktu pekerjaan itu dilakukan. Fi'il madi itu artinya lampau, sudah. Akal tuh, saya sudah makan, itu namanya madi. Kemudian ada fi'il mudhari. Mudhari ini bisa sedang atau akan. Akal tuh akala yakulu, yakulu. Ajlisu, saya sedang duduk atau saya akan duduk. Itu mudhari. Kemudian yang terakhir adalah amar. Kalau amar ini lebih ke fi'il tapi bentuk perintah. Pembagiannya nggak berdasarkan waktu, cuma berdasarkan perintah. Nah, ini. Kalau fi'il madi artinya sudah, misal jalasa, saya sudah duduk. Kalau fi'il mudhari itu adalah sedang atau akan, yajlisu, saya sedang atau akan duduk. Nah. Kemudian kita kembali lagi, tanda kalimat fi'il yang pertama adalah qad. Qad di sini berfaedah sebagai taukid. Kalau masuk ke fi'il madi, ini kan aflah ini fi'il madi, atau saya contohkan ini aja ya. Kalau masuk ke fi'il madi, qad qama zaidun, maka artinya adalah Zaid itu benar-benar sedang duduk. Zaid itu benar-benar sudah duduk. Itu namanya taukid. Qad yang masuk pada fi'il madi itu berfaedah taukid. Ketika qad itu masuk pada fi'il mudhari, qad yakumu, koma fi'il madi, fi'il mudhari'nya adalah yakumu. Yakumu. Qad yakumu zaidun. Qad yakumu zaidun. Maka ini artinya adalah kadang-kadang berfaedah sebagai taskik, keraguan, atau berfaedah sebagai pekerjaan yang kadang-kadang dikerjakan. Qad yakumu zaidun, maka ketika kita artikan,
Zaid itu terkadang duduk. Jadi dalam bahasa Arab itu, satu lafadz itu bisa memiliki arti yang berbeda, tergantung di mana lafadz itu berada, tergantung lafadz setelahnya. Kalau contoh ini qad, setelahnya fi'il madi, maka berarti taukid, Zaid itu benar-benar sedang duduk. Kalau fi'il mudhari, qad yaqumu Zaidun. Zaid itu terkadang sedang duduk. Gitu. Ini sebenarnya tambahan aja. Kata tidak gini, manggilnya teteh, Yang kakak, atau jelas, apa nih? Hai. itu merupakan tanda dari kalimat fi'il. Kemudian yang kedua sin. Sin atau saufa. Ini ada saya tambah ya. Sin atau saufa. Kalau sin dan saufa ini khusus masuk pada fi'il mudhari. Gunanya apa? Sin dan saufa ini masuk pada fi'il mudhari yang mana fi'il mudhari'nya itu berfaedah akan. Kalau fi'il mudhari tanpa sin atau saufa maka artinya sedang. Misal, sayaqulu Zaidun. Berarti ini artinya adalah Zaid akan berkata. Kalau tanpa sin, yaqulu Zaidun, maka artinya adalah Zaid sedang berkata. Atau kita contohkan lain, jalasa yajlisu. Yajlisu bakrun. Berarti ini artinya adalah, apa artinya berarti ini? Bakar sedang duduk. Sedang apa akan? Sedang. 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 Sedang duduk. Karena fi'il mudhari tanpa didahului sin atau saufa. Beda nanti kalau nanti ada sin atau saufa, Saya akan duduk. sin saufa menjadi saya jelisu bakrun. Berarti artinya adalah akan, bakar, akan duduk. Atau saufa, saufa, alla saufa ta'lamun. Itu kalau dari Al-Quran. Saufa yajlisu bakrun. Ini artinya akan juga. Jadi sin dan saufa itu khusus pada fi'il mudhari yang faedahnya adalah untuk menentukan waktu yang berarti akan. Kemudian yang ketiga adalah tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah itu hanya masuk kepada fi'il madi. Taknis itu hanya masuk kepada fi'il madi untuk me, apa? Untuk fa'il yang berupa kalim muannas. Kalau pelakunya itu muannas, maka akan kemasukan tak taknis. Contohnya qomat Fatimatu. Kalau laki-laki maka menggunakan Zaidun. Qoma Zaidun. Kalau muannas qomat Fatimatu. Ini namanya tak taknis. Kemudian yang berikutnya domir rofa mutaharik. Fa'alta, kumta, dorobta, jalasta. Yang berikutnya nun taukid. Yadribanna idriban. Ini namanya nun taukid. Ini khusus masuk kepada fi'il amar. Dan fi'il mudhari. Yang terakhir adalah ya muannas mukhatabah. Idribi. Ini untuk keempat tanda ini kita coba
di silati tasrif. Ada belajar jangan diganggu. Takut keputusan. Silati tasrif. Jadi Ya. kayak gitu ya. Ada titik. Jadi kalau dalam bahasa Arab, satu kalimat fiil itu memiliki beberapa bentuk sesuai dengan siapa pelaku dari fiil tersebut. Apakah itu laki-laki atau perempuan, satu, dua, atau tiga orang, itu berbeda bentuk dari kalimat fiilnya. Bisa Takutnya terjadi. Ya. itu gagal Nanti fokus. kali ini akan Mana itu? juga. Salah kenapa sih kok Ini terpengaruh? bisa dilihat Nah, ada. dalam bentuk fiil madi. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat. Nah, nasorat ini adalah taknis. Nasorota, nasorna ini, nasorta ini tak mukhatabah. Jadi ini bagian pertama ini untuk laki-laki yang gaib, artinya dia orang ketiga. Misal Nasoro ini kan artinya menolong. Nasoro Zaidun, Zaid menolong. Berarti menggunakan Nasoro. Kalau orang ketiganya itu adalah perempuan, misal Fatimah, maka kita menggunakan Nasorot. Nasorot Fatimah. Yang awalnya Nasoro, kemudian menjadi Nasorot. Yang pertama ini untuk laki-laki, bentuk ghaib. Ghaib artinya orang ketiga. Nasoro dua orang, Nasoru tiga orang. Kalau misalnya ada tiga orang yang menolong, Nasoru an-nasu, Nasorna at-talibat. Berarti yang menolong itu adalah banyak perempuan. Pelajar putri menolong, Nasorna. Ini untuk laki-laki ghaib, perempuan ghaib. Kemudian bagian berikutnya untuk mukhatab. Berarti mukhatab itu adalah orang kedua, lawan bicaranya, kamu. Nasorta, apakah kamu menolong? Nasorta, kamu menolong. Nasortuma, kamu berdua menolong. Nasortum, kalian menolong. Ini untuk yang laki-laki. Kalau mukhatab yang perempuan menggunakan nasorti, nasortuma, nasortum. Kalau saya nasortu, kalau kita nasorna. Ini yang perlu diperhatikan, perbedaannya cuma di lafaz terakhirnya. Untuk lafaz awalnya adalah nasoro. Nasoro, nasoru. Ini gak ada perubahan, tetap hurufnya, gak boleh dibuang. Nasoru. Cuma nanti di sini berubah harokatnya. Nasorta, nasortna, nasorta, nasortuma, nasortum. Ini yang disebut dengan perubahan kalimat fiil menyesuaikan pelakunya. Sesuai dengan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Tuh sedikit penjelasan mengenai tak taknis dan domir rofa mutaharrik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini coba coba kita lihat dalam ayat ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Surat apa ini ya? Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Kita coba dari awal. Alhamdulillah ini kalimat apa? Isim. Tandanya Tandanya al. Alif Lam. alif lam. Lillahi kalimat. Isim. Sim. Tandanya Kasro. Jar. jer. Cer. Huruf jer. Atau ini ada li. Li ini huruf jernya ya. Anzala ini kalimat fiil tapi karena gak ada tanda anzala ini fiil ya. Kemudian Iya. ala kalimat apa? Alat Huruf. 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 Kalimat huruf. Tadi saya dijelaskan contoh-contoh huruf jer ada min ila fi an ala lila kaf bata kosam. Kalau ala kalimat huruf berarti abdihi di sini dibaca jer abdihi. Ya. Al-kitaba kalimat
Isim. Kalimat Isim. isim. Walam yaj'al lahu iwajan. Iwajan kalimat Isim. Isim. isim karena Karena ada tanwin. Tanwin. tanwin di situ bertanwin. Jadi Qayyiman. Nih, isim. ada penjelasan. Ini yang terakhir, setiap lafadz yang bertanwin itu pasti isim. Qayyiman, ba'san, sadidan. Coba di ayat kedua ini ada berapa kalimat isim? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ada Dan berapa? 8. 8. Ada yang jawab lebih banyak? 10. Ada yang berani lebih banyak? Belum diajarin. Hah? Dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan aja, enggak saya hitung. Tanwin. 8. 8. Tanwin. Ada yang lebih Ya. banyak. Ini paling itu. Yuk kita hitung. Yang pertama mana? Qayyiman. Iman. 1. Terus Baksan. baksan. Biyung biru. 3. Dan. Syadidan. 4. Ladun. 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 Ini yang nggak isim karena kemasukan min ya. Ya. Berarti ada berapa? Ada 4. Terus Fa'il. Al-Mu'minin. al-mu'minin. Kenapa kalimat isim? Karena ada alif lam. Alif lam. Terus Alladzina. alladzina kalimat isim. Alif lam. Alif lam. Terus Isyarah ya. terus mana lagi? Solihat. As-solihati. Terus Ajron. ajron. Hasanan. Hasanah. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan Alladzina ini kalimat isim ya. Ini betul karena al. Meskipun nanti iya tandanya ini al emang. Kemudian ini terlewatkan. Anna lahum. Lam ini lam huruf Oh. ya. Maka hum di sini Oke. kalimat isim. Berarti dalam ayat 2 ini ada 10. Tadi kalian jawab 10. Belum diajari. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya baca kitab sesimpel itu aja. Gampang Set ya. Gampang. Kayak orang baca buku. Kalau ini ada harkat bisa. Oh iya, ada harokatnya kalau ini ya. Asal sering baca bisa. Misal Amin, amin. misal saya kasih tulisan Al-Fatihah tanpa harokat, mungkin kalian bisa baca. Dihafal kan? Bisa kan? Gitu juga dibaca. Iya. Sering baca. Karena lafaz di kitab ya kayak itu aja yang muncul nih. Nanti saya coba untuk PR hari pertama ya. Ini kan hari pertama. Sampai cari kalimat isim 10, fiil 10 di Al-Quran. Saya bebaskan. Kalau kerja gimana Sat? Kenapa? Kalau kerja Sesempatnya sudah. suratnya apa Ustaz? Suratnya bebas. Terserah dari yang mana aja. Nanti apa?
yang udah ngerjakan ditulis di buku, dikumpulkan di grup itu. Jadi teman-teman yang nggak sempat ngerjakan bisa buat belajar juga gitu. Terakhir dikumpulkan kapan? Kalau saya terserah aja, bisa pokok dikerjakan aja gitu. Kalau bisa malam ini ya nggak apa-apa, besok nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Nah, untuk malam hari ini materinya selesai. Alhamdulillah. Jangan terlalu banyak, biar gak bingung. Siap, Ustaz. Ustaz, kalau absen gimana, Ustaz? Absensi ya. Enggak, kalau saya kadang nggak bisa hadir. Nanti bisa lihat itu apa? Rekamannya. Hmm, Biasanya nanti tiap selesai kursus, tuh saya upload di YouTube, nanti linknya ditaruh di grup. Jadi bisa dilihat. siap. Kasih, Ustaz. Peserta daurah paling jauh dari mana ini? Ya, Afwan, Jakarta, Ustaz. Ustaz. Jakarta. Kalimantan Tengah. Ada Kalimantan. Jauh. Ada yang dari Papua mungkin, Sumatera. Assalamualaikum. Dan kalau kalau ada pertanyaan apa ya berkaitan dengan pelajaran daurah atau pertanyaan lain berkaitan dengan baca kitab, itu nanti bisa teman-teman langsung tanya di grup itu. Jadi kan? Siap, Ustaz. Baik. Kalau gitu, saya cukupkan pertemuan malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz.